Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rizky Amalia dari kelas 11 TKJ 1. Saya akan menjelaskan materi dari pelajaran AIJ. 1. Konfigurasi routing dinamis. Routing dinamis adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan route dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Routing dinamis merupakan routing protokol yang digunakan untuk menemukan network serta melakukan update routing tabel pada router. Routing dinamis ini lebih mudah digunakan daripada routing statis dan default. Keuntungannya hanya mengenal alamat yang terhubung langsung dengan routernya. Kekurangannya, beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbaharui IP tabel pada setiap waktu tertentu. Macam-macam protokol routing dinamis. 1. RIP, Routing Information Protocol. 2. OSPF. 3. BGP. 4. EIGRV. 5. AS. Kelebihannya RIP yaitu menggunakan metode triggered update. Kekurangannya jumlah host terbatas. Kelebihannya IGRV yaitu mampu mensupport 255 hopcon. Kekurangannya memiliki jumlah host terbatas. Kelebihan OSPF yaitu tidak menghasilkan routing loop, mendukung penggunaan beberapa metrik sekaligus dapat menghasilkan banyak jalur ke sebuah tujuan, membagi jaringan yang besar menjadi beberapa area. Kekurangannya membutuhkan basis data yang besar dan rumit. Kelebihan EIGRV yaitu melakukan konvergensi secara tepat ketika menghindari loop. Kekurangannya memakai untuk router Cisco. Kelebihan EGP yaitu instalasi sangat sederhana. Kekurangannya topologi yang digunakan sangat terbatas. 2. Memperbaiki konfigurasi routing dinamis. Dalam routing dinamis terdapat beberapa permasalahan seperti routing loop dan lainnya. Routing loop adalah bolak-balik antar jaringan dan tidak pernah mencapai tujuannya. Penyebabnya routing loop yaitu konfigurasi rute salah. Metode-metode untuk mencegah routing loop. 1. Metode slip horizon. 2. Metode route poison. Permasalahan lainnya pada routing dinamis yaitu kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table terbilang lama. Tugas-tugas dari administrator jaringan. 1. Menginstal dan mengkonfigurasi server. 2. Menginstal dan mengkonfigurasi application software. 3. Membuat dan mengelola user. 4. Backup dan restore file. 5. Mengkonfigurasi keamanan sistem. 6. Menggunakan tool untuk memonitor keamanan jaringan. 3. Konfigurasi dan perbaikan network address translation. 1. Pengertian gateway NAT atau network address translation adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menggabungkan lebih dari satu buah komputer untuk dihubungkan ke dalam sebuah jaringan internet dengan hanya menggunakan alamat IP. Fungsinya yaitu sebagai translasi alamat IP publik ke alamat IP privat atau sebaliknya. Kelebihannya, penggunaan NAT dapat mengurangi adanya duplikasi IP address pada jaringan atau konflik IP. Kekurangannya, NAT dapat menyebabkan keterlambatan proses karena data yang dikirim harus melalui perangkat NAT terlebih dahulu. Ada beberapa konsep dasarnya. 1. TCP atau IP. 2. Gateway
atau router, 3 firewall, 4 divert atau mekanisme diversi paket kernel. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.